hasil diskusi kami mengenai tokoh Jürgen Habermas. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fakir Asar Ramadan. Saya Davin Rizky Adi Alfauzan. Saya Farhan Fadlur Rahman Patoni. Saya Lingga Aryo. Saya Yusfi Mariam Ufa. Baik, selanjutnya akan dimulai mengenai biografi singkat Jürgen Habermas. Biografi singkat Jürgen Habermas. Jürgen Habermas merupakan seorang filsuf yang dilahirkan tanggal 18 Juni 1929 di kota Düsseldorf, Jerman. Namanya dikenal luas setelah belajar di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, atau dikenal juga sebagai sekolah yang melahirkan mazhab Frankfurt. Kemudian Perang Dunia II dan hidup di bawah rejim nasionalis Adolf Hitler. Ini adalah merupakan peristiwa yang mana turut andil dalam membentuk konstruksi pemikirannya di kemudian hari. Dan dia baru menyadari bersama bangsanya akan kejahatan rejim nasionalis di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, yang mana hal ini mendorong pemikiran Jürgen Habermas tentang pentingnya demokrasi. Beliau juga merupakan generasi kedua dari penganut teori sosial kritis Frankfurt. Adapun generasi pertama melahirkan filsuf seperti Theodor Adorno ataupun Max Horkheimer. Next. Nah, sejak masa muda, dia dikenal aktif menulis di berbagai media, bekerja sebagai jurnalis maupun penulis. Menikah dengan Ut Westerhoff, Habermas dikaruniai 3 anak putra. Yang pertama ada Tilman, kemudian Rebecca, dan terakhir Judith. Habermas sangat populer di kalangan kelompokan yang bernama Sozialister Deutsche Studentenbund, atau kelompokan mahasiswa sosialis di Jerman, dan keluar dari Universitas Frankfurt. Nah, alasan mengapa beliau keluar dari Universitas Frankfurt karena Habermas dengan mahasiswa makin bertentangan. Hal ini mendorong Habermas untuk keluar dari Universitas Frankfurt. Kemudian beliau menerima tawaran untuk melakukan pekerjaan di Max Planck Institut di kota Starnberg sebagai peneliti. Selanjutnya masa pendidikan. Jürgen kuliah di Universitas Göttingen, Zurich, Bonn, Philips di Marburg, dan Institut Frankfurt dengan mendalami bidang filsafat, sejarah, psikologi, sastra, dan ekonomi. Pendidikan tingginya berawal di Universitas Georg Augusta di kota Göttingen. Beberapa tahun kemudian, Jürgen melanjutkan pendidikan filsafatnya di Universitas Bonn dan memperoleh gelar doktor. Setelah lulus di Universitas Bonn, Jürgen mendapat gelar profesornya di Philips Marburg 1961. Jürgen juga aktif dalam diskusi politik, salah satunya perdebatan hangat tentang masalah persenjataan kembali, rearmament di Jerman. Next. Ketika usia 25 tahun, Jürgen bergabung di Institut for Sozialforschung atau Institut Penelitian Sosial di Frankfurt yang disebut dengan Mazhab Frankfurt. 2 tahun kemudian, Jürgen dipercaya untuk menjadi asisten dari Theodor Weissenborn Adorno. Dia mendapatkan gelar profesornya di Universitas Philips di Marburg. Pada tahun 1964, dia diangkat sebagai guru besar di jurusan filsafat dan sosiologi di Universitas Frankfurt. Perjalanan menjadi seorang profesor. Habermas mempersiapkan habilitation skripsinya. Karangan ini diberi judul Strukturwandel der Offentlichkeit
CAVE atau transformasi struktural dari lingkup umum. Suatu studi yang mempelajari sejauh mana demokrasi sedang mungkin dalam warga modern. Fokus utama dari tulisan itu yaitu tentang berfungsinya tidaknya pendapat umum dalam warga modern. Pada kurun waktu yang sama, Habermas diundang dibuat menjadi profesor filsafat Universitas Heidelberg pada tahun 1961 sampai dengan 1964. Pada tahun 1964, dia kembali ke Universitas Frankfurt karena ditinggikan dibuat menjadi profesor sosiologi dan filsafat menggantikan Horkheimer. Pemikiran Marx yang Habermas sudah kenal sejak di Mazhab Frankfurt cukup mempengaruhi pemikiran dia secara utuh. Peranan dia sebagai seorang Marxis tampak ketika dia ikut berperan serta dalam gerakan mahasiswa Frankfurt sekitar tahun 1960 sampai 1970-an, yang merupakan periode demonstrasi gerakan mahasiswa kiri baru yang radikal yang sedang marak. Sebagai seorang pemikir Marxis, dia cukup dikenal oleh gerakan mahasiswa tersebut. Bahkan sempat dibuat menjadi ideologinya, walaupun keterlibatannya hanya sejauh sebagai pemikir Marxis. Habermas sangat populer di kalangan kumpulan yang bernama Sozialistische Deutsche Studentenbund atau kumpulan mahasiswa sosialis Jerman. Selanjutnya, teori kritis dan paradigma Jürgen Habermas. Teori kritis dengan paradigma baru Jürgen Habermas menambahkan konsep komunikasi di dalam teori kritis tersebut. Menurut Jürgen Habermas, komunikasi dapat menyelesaikan kemacetan teori kritis yang ditawarkan oleh pendahulunya. Jürgen Habermas membedakan antara pekerjaan dan komunikasi atau interaksi. Pekerjaan merupakan tindakan instrumental, jadi sebuah tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah tindakan saling pengertian. Dalam tradisi Mazhab Frankfurt, teori dan praksis tidak dapat dipisahkan. Teori kritis. Jürgen Habermas menggambarkan teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan atau sosiologi. Teori kritis tidak hanya berhenti pada fakta-fakta objektif, yang umumnya dianut oleh aliran positivistik. Teori kritis berusaha menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk menemukan kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris. Teori ini dilahirkan oleh Mazhab Frankfurt. Akan tetapi, semua konsep teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulu Jürgen Habermas, yaitu Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse, mengalami sebuah kemacetan atau berakhir dengan kepesimisan. Jürgen Habermas sebagai penerus Mazhab Frankfurt akan membangkitkan kembali teori tersebut dengan sebuah paradigma baru. Teori kritis dengan paradigma baru. Menurut Jürgen Habermas, komunikasi dapat menyelesaikan kemacetan teori kritis yang ditawarkan oleh pendahulunya. Jürgen Habermas membedakan antara pekerjaan dan komunikasi. Pekerjaan merupakan tindakan instrumental, jadi sebuah tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah tindakan saling pengertian. Praksis dilandasi kesadaran rasional. Kedua hal itulah yang membuat kemacetan dalam teori kritis menurut Jürgen Habermas. Pandangan ini telah membuat sudut pandang masyarakat
tentang kritik dengan penaklukan itu sama, dan praksis dengan penaklukan itu sama. Jürgen Habermas berpendirian kritik hanya dapat maju dengan rasio komunikatif yang dimengerti sebagai praksis komunikatif atau tindakan komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, tetapi melalui argumentasi. Kemudian, Habermas membedakan dua macam argumentasi, yaitu perbincangan atau diskursus dan kritik. Teori tindakan komunikasi Jurgen. Teori tindakan komunikatif Habermas bertumpu pada gagasan tatanan sosial pada akhirnya tergantung pada kapasitas para aktor untuk mengenali validitas atau kesahihan intersubjektif dari berbagai klaim yang menjadi dasar kerjasama sosial. Dengan demikian, kerjasama melalui tindakan komunikatif diperoleh dengan klaim kesahihan yang dapat dijustifikasi melalui komunikasi, termasuk dengan cara mengkritisi. Teori tindakan komunikatif bergantung oleh justifikasi, yaitu teori argumentasi atau diskursus. Oleh karenanya, diskursus Habermas disebut sebagai bentuk reflektif dari tindakan komunikatif. Untuk mencapai pengertian timbal balik dalam suatu dialog, Habermas juga menekankan kepada community dari subjek moral. Habermas mencita-citakan suatu model diskursus etik dalam dialog melalui integritas kepribadian yang bisa membangun empati dan solidaritas. Untuk itu, ia menengok teori perkembangan kognitif Piaget dan teori pentahapan moral Kohlberg. Perkembangan kognitif dan moral mempengaruhi pencapaiannya. Pengertian seseorang tentang realitas yang jauh dari perspektif egosentris dan mampu melihat segala sesuatu dari titik pandang orang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.